Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan membahas pembelajaran tentang tokoh-tokoh pembaharu Islam, terutama adalah Muhammad Ali Fasa. Mereka memiliki ide-ide dan pembaruan-pembaruan di dalam Islam, terutama di Mesir, yang mampu membuat Mesir menjadi Islam yang modern. Muhammad Ali Fasa ini dia lahir pada bulan Januari tahun 1765 di daerah Kawala, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian negara Daulah Utsmani sejak ditaklukkannya oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 857 Hijriah. Nah, seperti apa pembahasan kita pada kesempatan ini? Mari kita bahas dan kita ulas tentang tokoh-tokoh pembaru dalam Islam dan ide-idenya. Terutama kita akan membahas tentang Muhammad Ali Fasa beserta kiprahnya. Mari kita lihat dan mari kita perhatikan bersama-sama. Semoga ini menjadi bagian dari upaya kita dalam mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah. Tokoh pembaharu Islam dan ide-idenya, kita akan membahas tentang Muhammad Ali Fasa. Sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan bahwa Muhammad Ali Fasa itu lahir di bulan Januari tahun 1765 di daerah Kawala, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian negara-negara Daulah Utsmani sejak ditaklukkannya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1829 Masehi. Ayah Muhammad Ali Fasa bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, Muhammad Ali Fasa memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Nah, Muhammad Ali Fasa lahir dalam keadaan keluarga tidak mampu, sehingga ia tidak pernah mengenyam pendidikan yang menjadikannya sebagai orang yang tidak dapat baca tulis. Tetapi tidak ada yang menyangka dengan latar belakang yang seperti ini, ia mampu menjadi panglima dan tokoh pembaharuan sekaligus pendiri negara Mesir modern. Dari keadaan Muhammad Ali Fasa yang demikian ini membuat ia menjadi seorang pemuda yang giat bekerja dan cakap. Kecakapan itu mulai muncul ketika ia berumur dewasa dan bekerja sebagai pemungut pajak. Dari kecakapan dan kesungguhannya dalam menjalankan amanat sebagai pemungut pajak inilah Gubernur Utsmani mengambilnya sebagai seorang menantu. Setelah diambil menjadi menantu, ia ditugaskan menjadi seorang wakil perwira yang memimpin pasukan militer untuk menggempur pasukan Prancis dan berhasil dengan gemilang. Ketika Muhammad Ali Fasa berhasil mengusir pasukan Napoleon Bonaparte sehingga pasukan Prancis meninggalkan Mesir tahun 1801. Ia berinisiatif untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Napoleon. Tahun 1801, ketika tentara Prancis keluar dari Mesir, rakyat Mesir menaruh yang besar pada
Alifasa atau menaruh perhatian yang besar pada Alifasa karena suksesnya membebaskan Mesir dari cengkraman tentara Napoleon. Pada tahun 1850, Muhammad Alifasa mendapat pengakuan sebagai penguasa Mesir oleh Sultan Utsmani. Alifasa juga disebut sebagai orang pertama yang meletakkan landasan kebangkitan modern Mesir, bahkan ia disebut sebagai bapak pembangunan modern di Mesir. Pemikiran Muhammad Alifasa. Muhammad Alifasa melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir. Atas saran para penasihatnya, ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Alifasa menandai permulaan diferensi atau perbedaan yang sebenarnya antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Muhammad Ali berkuasa penuh. Ia telah menjadi wakil sultan dengan resmi di Mesir dan rakyat sendiri tidak mempunyai organisasi dan kekuatan untuk menentang kekuasaannya. Muhammad Alifasa mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin militer pada era Daulah Utsman dan menjadi seorang pemimpin tersohor kebanggaan negara Mesir, terutama dalam revolusi negara tersebut atau merevolusi negara tersebut menjadi sebuah negara industri yang modern. Bahkan orang Mesir sendiri mengenalnya sebagai seorang pahlawan walaupun tidak dilahirkan di Mesir dan tidak berbahasa Arab. Namun keinginannya untuk membangun dan meningkatkan sumber penghasilan ekonomi bagi negara Mesir yang sangat besar, inisiatif, visi dan semangat yang dimilikinya tak mampu ditandingi pahlawan-pahlawan lain yang sejaman dengannya. Ini orang luar tapi membangun kota Mesir yang luar biasa. Muhammad Alifasa adalah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai pada tahun 1952. Pembaruan atau pemikiran yang dilakukan oleh Alifasa di bidang militer setelah Perancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Alifasa mengundang Sif, seorang perwira tinggi Perancis, untuk melatih tentara Mesir. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, namun ia juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Terinspirasi oleh pelatihan militer bangsa Eropa, Muhammad Alifasa kemudian melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Tentara Mesir diatur dengan disiplin dan mulai memperkuatnya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Upaya ini ternyata cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan militer Mesir semakin berkembang. Bidang ekonomi dan sosial, Muhammad Alifasa sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer mesti harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membiayai pembaharuan di bidang militer dan bidang-bidang yang lainnya. Jadi dua hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan militer, itu yang dibangunnya dan kemudian menjadikan Mesir menjadi negara yang modern setelah di tangan Muhammad Alifasa. Usaha Muhammad Alifasa yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Menurut beberapa sumber, upaya tersebut diawali dengan penggalian yang mengarahkan kepada kurang lebih 100.000 petani Mesir. Dari hal tersebut
meningkat pula lah pusat irigasi dari tahun 1813 sampai 1830 hingga 18%. Sehingga inilah yang menjadikan Mesir secara ekonomi dan politik menjadi sangat luar biasa. Namun demikian sebenarnya ada juga di bidang lain, yaitu bidang pendidikan yang dibangun oleh Ali Fasa. Jadi Ali Fasa membangun 3 hal, bidang ekonomi, militer, dan pendidikan. Inilah yang menjadikan Mesir menjadi negara modern dan menjadi negara yang luar biasa. Apa yang dilakukan di dalam bidang pendidikan? Dan pada tahun 1815, Mesir mendirikan sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah pertanian, walaupun tahunnya berbeda-beda ya, apoteker, dan sekolah penerjemah bahasa. Sehingga dengan alih bahasa dari ilmu barat kemudian diterjemahkan dan menjadikan bangsa Mesir menjadi lebih modern. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.